Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan pembelajaran IPA di materi kedua, yaitu mengenai tekanan pada zat padat ya. Untuk kelas ini, untuk kelas 8B ini kita baru pertama kali ya bertemu di pembelajaran IPA, mata pelajaran IPA di semester kedua ya. Nah, untuk materi yang pertama ini di semester kedua ini ya, kita akan belajar mengenai tekanan pada zat padat. Nah, sebelumnya Ustazah ingin bertanya ya, kira-kira apakah perbedaan antara kondisi jalan raya pada saat pandemi seperti ini dengan keadaan jalan raya ya pada saat normal ya atau sebelum pandemi ya. Otomatis ya pada saat pandemi seperti ini jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan raya itu semakin berkurang ya nak ya. Karena apa? Karena semua orang melakukan kegiatannya sebagian besar seperti sekolah, ya bekerja, ya itu lebih banyak diminta untuk di rumah saja, ya otomatis jumlah kendaraan semakin berkurang. Nah, kira-kira apa sih pengaruhnya terhadap tekanan? Ya, tekanan yang dihasilkan terhadap kendaraan-kendaraan yang berkurang tersebut, ya. Jika dilihat dari efek yang ditimbulkan terhadap jalan raya, ya, tekanan yang diberikan oleh kendaraan terhadap jalan raya dari jumlah kendaraan yang banyak, ya, pada saat normal dan jumlah kendaraan yang semakin berkurang di pandemi seperti ini, ya. Nah, kita akan membahas dulu ya berkaitan dengan tekanan itu ya. Otomatis ya yang menekan jalan raya itu kan ban ya nak ya, ban dari kendaraan ya. Nah di sini ada beberapa contoh kendaraan ya yang lalu lalang di jalan raya seperti sepeda maupun motor, terus ada mobil ya sejenis mobil sedan itu kalau tidak salah mobil Tesla ya yang lagi in saat ini ya, mobil yang berbahan bakar listrik ya nggak. Terus ada mobil truk atau mobil tronton ya yang tronton. Mobil tronton ini yang mengangkut banyak apa di gambar itu, banyak sekali mobil yang diangkutnya, otomatis gimana beratnya itu lebih besar ketimbang sepeda dan Tesla ya. Nah lihat bentuk bannya nak ya. Antara sepeda dan Tesla ya bentuk ban sepeda lebih kecil ya nah. Kenapa lebih kecil? Kita lihat ya kenapa perbedaannya. Sedangkan mobil truk atau tronton ya bannya itu gimana? Relatif lebih besar ya. Dan luas permukaan bannya itu gimana? Lebih luas sudahnya. Gede, luas ya bannya. Nah, jumlahnya juga banyak di sisi kanan kirinya ya, sepasang ya. Nah, kira-kira nih ya, yang pertama, mengapa kendaraan tersebut memiliki ban yang berbeda? Kira-kira kenapa memiliki ban yang berbeda? Ya, itu ada yang menjawab bahwa ban tersebut berbeda itu disesuaikan dengan beban ya atau berat yang ditopangnya ya. Kemudian bagaimanakah tekanan yang dilakukan ban tersebut ya. Kira-kira nih tekanan yang dihasilkan ya antara sepeda, Tesla dan mobil truk. Nah, kira-kira tekanan yang paling besar yang mana, Nak? Nah, mobil truk ya. Karena dia bagaimana? Karena dia membawa beban yang banyak ya, makanya disesuaikan dengan apa? Dengan bentuk bannya yang besar dan luas permukaannya lebih lebar bannya ya. Terus apa sih pengaruhnya ya dari
adanya pandemi ini terhadap tekanan yang dihasilkan kendaraan di jalan raya ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya otomatis ya, jalanan atau aspal jalanan itu ya mendapat sedikit tekanan ya nak ya. Otomatis ya jalan raya itu tingkat kerusakannya itu menurun ya karena berkurangnya tekanan ya yang diberikan oleh kendaraan yang melaju ya. Nah, itu contoh dari kalau kita kaitkan dengan masa pandemi seperti ini ya nak ya. Nah, contoh dari tekanan ya, pengaplikasian penerapan tekanan terhadap kehidupan sehari-hari terutama pada saat pandemi seperti ini. Itulah ya efek mungkin segi positif dari pandemi ya nak ya. Nah, selanjutnya nih Ustazah gambarkan ya, deskripsikan mengenai tekanan zat padat ya. Nih contoh konsep tekanan zat padat pada paku ya. Tekanan zat padat pada paku. Nah, di sana ya kalian bisa lihat ada 2 jenis paku ya nak ya, ada 2 jenis paku. Nah, yang paku A ya, paku A itu kita lihat ya ujungnya itu gimana, datar ya atau tumpul. Sedangkan yang paku B ya itu gimana, dia lebih lancip ya, lebih kecil ujungnya ya. Nah, kemudian di kedua paku tersebut Ustazah di atasnya Ustazah simpan gaya ya, gaya sebesar 1000 Newton ya, masing-masing gaya 1000 Newton. Nah, kedua paku tersebut Ustazah simpan di atas balok kayu. Nah, kira-kira ya apakah ya yang terjadi antara paku A dan paku B? Manakah di antara kedua paku tersebut yang menancap ke dalam balok kayu lebih dalam? Nah, betul sekali ya. Yang menancap lebih dalam otomatis adalah paku B ya. Kalaupun paku A menancap, dia tidak sedalam yang paku B ya. Gitu. Jadi ya, semakin kecil nih, ini luas permukaan nih ya, yang dinamakan luas permukaan adalah ujung dari bendanya yang menempel ke lantai atau balok kayu. Ini namanya luas permukaan ya. Semakin kecil, semakin sempit ya ukuran dari luas permukaan suatu benda nih, paku ini, maka tekanan yang dihasilkan lebih besar ya. Dibuktikan dengan apa? Dengan masuk ke dalam balok kayunya lebih dalam. Sedangkan nih ya, luas permukaan benda yang besar, yang lebih besar nih, ya otomatis gimana? Tekanan yang dihasilkannya itu lebih kecil ya nak. Nah, tekanannya lebih kecil. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan bagian baku yang masuk ke dalam balok kayu itu gimana? Sedikit ya. Kemudian, nah ini ada rumus tekanan. Nah ya, pada zat padat ya ada P. Tekanan itu apa sih ya? Tekanan zat padat itu apa? Tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah ya P sama dengan F per A. Ya, P ini apa sih? Ya, kenapa pakai simbol huruf P? Ya, itu berasal dari kata bahasa Inggris ya. Istilah bahasa Inggris pressure ya.
Nih, pressure. P itu asal katanya dari simbolnya pressure. Gini ya tulisannya, bener nggak? Pressure. Nah, dari kata pressure ini ya diawali dengan huruf P, makanya diambillah ya simbol tekanan itu P, ya press, tekan, pressure, tekanan ya. Kemudian F ya, tekanan itu dihasilkan dari F, gaya. F itu gaya. Asal dari mana? Kok bisa pakai simbol F? Dari depan katanya ya, huruf ya dari kata tersebut, yaitu for C. For C itu gaya ya, gaya ya, atau tenaga ya. Kemudian A ya, gaya per A ini adalah luas permukaan ya, asal katanya adalah area. Area itu luas permukaan ya. Nah, ini P ini ya satuannya apa sih? Satuannya adalah Pascal ya, PA ya. Nah, kemudian F ini sudah kalian pelajari sebelumnya semester 1, satuannya adalah N atau Newton. Sedangkan A ya satuannya adalah meter persegi. Jadi kalau misalnya di soal cerita masih sentimeter persegi, berarti harus dirubah dulu ke dalam meter persegi ya. Nah, jadi nih untuk P itu sendiri, P satuannya ya, selain Pascal, dia juga karena F per A, gaya per A, gaya itu kan satuannya Newton ya, Newton atau N per A itu apa? Meter persegi ya. Jadi satuan dari P itu adalah selain Pascal, dia juga satuannya Newton per meter persegi. Nah, nih ya, kemarin ada request ya dari salah satu teman kalian. Nah, Ustazah kalau misalnya perumus tersebut ya digambarkan dengan bentuk segitiga, gimana Ustazah? Nah, nih, ini ada segitiga ya, Ustazah gambar ulang ya. Bentuk segitiga dari rumus tersebut ya dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang puncak ya, ada yang di bawahnya itu ada 2 sisi ya, bagian ada kanan kiri. Nah, untuk yang di puncak ya, puncak dari segitiga tersebut itu diisi oleh ya, yang nilainya lebih besar ketimbang yang lain ya. Ini diisi dengan F, gaya. Yang paling besar itu F ya nilainya. Kemudian di bawahnya itu ada P besar, ini P besar ya nak ya. P besar dan A ya. Jika disingkat apa? Fight, fighting papa atau fight papa gitu kan. Bertahan papa. Fighting apa? Kalian lebih fighting itu lebih bergulat ya atau berantem ya. Tapi di sini mungkin biar kalian mungkin mudah untuk mengingatnya, ya kita plesetkan saja ya, fighting papa F, fighting itu untuk F ya, terus papanya itu P dan A ya. Nah, jadi untuk mencari P ya akan didapatkan, ini P besar ya nak ya, F per A nih. Ya, untuk mencari P ini, nih untuk mencari P ini maka nih nilai yang terbesar dibagi yang terkecil A di bawahnya ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah mencari, kalau untuk mencari F otomatis gimana nak? Untuk mencari nilai yang tinggi nih ya. Berarti di bawahnya itu dikali ya, P dikali A. Nah, sekarang kalau mencari yang A, A-nya gimana nak? Nih, untuk mencari yang ini. Ya, luas permukaannya otomatis nilai yang tertinggi dibagi yang di bawahnya atau nilai yang kecil. Jadi F dibagi A ya. Jadi kalau misalnya sampingan nih, P sama A kan sampingan. Jadi dikali nak ya. Untuk mencari F ini nilai yang tertinggi. Tapi kalau misalnya untuk mencari A atau mencari P, berarti nilai yang tertinggi dibagi nilai yang kecil yang diketahui gitu ya.
Nah, kita akan langsung ya aplikasikan ke dalam soal. Nih, contoh soal yang pertama ya. Kita sama-sama baca. Nah, sebuah gaya besarnya berapa? Sebuah gaya besarnya 25 Newton atau F ya. Nah, bekerja pada benda dengan luas penampang 20 cm per segi. Luas penampang itu adalah A nih ya, luas penampangnya A 20 cm per segi. Lihat, nah di sini masih dalam satuan cm per segi. Harus dirubah ke satuan pokok dari luas permukaan, yaitu meter per segi. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah tekanan. Tekanan itu apa? P ya, yang ditanyakan jadi P-nya berapa? Ya, yang dihasilkan benda tersebut ya. Nah, jadi P ini kita langsung ya pakai rumusnya ya, masukkan ke dalam rumus. P sama dengan F per A ya, fighting pa. Nah, F-nya berapa tadi? 25 Newton. Kita masukkan ya. Nah, A-nya kita ubah dulu ke meter per segi tadi ya. A-nya diketahui bahwa 20 cm per segi. Berarti harus dirubah ke dalam meter per segi. Kira-kira nih, kemarin Ustazah menemukan kasus ya, ada anak kelas 9 yang dia belum mungkin lupa mengenai tangga satuan ya. Tangga satuan apa? Nah, tangga satuan sini ya, ada 7 ya, anak tangga. Nah, ini ya, agak miring. Nah, untuk singkatannya nih, untuk lebih mudah tangga satuan ya nak ya. Kucing hitam dalam mobil Desi. Desi centil mondar mandir. Ya, kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Nah, nih ya biasanya kalau pakai singkatan ya diplesetin. Nah, itu lebih mudah ya nak ya untuk mengingatnya. Nah, sekarang ini masih dalam bentuk apa? Nah, ya, belum bentuk satuan biasa ya nak ya, bukan apa? Bukan persegi ya, bukan luas. Nah, jika sentimeter dirubah ke meter, setiap naik itu dikali 10 karena sentimeter naiknya ke meter itu 2 kali, otomatis dikali 100 ya nak ya. Nah, ini untuk yang sentimeter apa biasa, tapi kalau sentimeternya persegi nih, masing-masing persegi satuannya ya, meter persegi, persegi, kilometer persegi. Nah, otomatis sekali naik ke bukan dikali ya nak, tapi dibagi ya. Nih dibagi ya nak, dibagi 100 ya. Kalau untuk sentimeter persegi ini dia berarti dibaginya double ya, 100 jadi. Nah, jadi kalau misalnya dari sentimeter persegi ke meter persegi tadi naiknya 2 tangga, maka dibaginya berapa? Double, bukan 100 tapi 10 ribu ya. Nolnya berlipat ya, jadi 2 kali ya. Jadi harus dibagi 10.000. Kita tulis di sini ya nak ya. Nah, yang harus dirubahnya kan nilainya 20 ya gak? Mau dirubah ke meter persegi berarti dibagi 10.000 karena tadi naik 2 tangga, jadi 20 dibagi 10.000, kita coret ya, 2 dibagi 1.000. Nah, kemarin juga ya itu ada yang masih kurang ya, kurang paham atau kurang lancar ya dalam pembagian. Kan ini sederhana ya nak ya pembagiannya, bulat. Nah, 2 dibagi 1.000. Nah, kalau di pembagian 1.000 ya nah ya, otomatis dia akan hasilnya desimal 0, karena di sini dibaginya 1.000. 1.000 itu nolnya ada 3, ya berarti di belakang koma itu harus ada 3.
Dan nilai yang dibaginya berapa? Itu 2. Berarti di sini yang terakhir ya. Simpannya di terakhir ya, tinggal tambahin deh. Jadi 2 dibagi 1000 adalah 0,002 meter persegi ya. Nah, jadi satuannya nih kita masukkan lagi, kita balik lagi ke sini. Jadi tekanannya adalah 25 Newton. 25 Newton dibagi 0,02 apa? Meter per, tadi satuannya meter persegi. Dihasilkanlah ya 12.500 Pascal atau 12.500 Newton per meter persegi ya. Selanjutnya ya, nih sebelum kita masuk ke kelanjutan rumus mengenai tekanan ya pada zat padat. Nah, Ustazah mau bertanya lagi ya. Kira-kira kalau kalian ditanya mengenai berat badan ya di sehari-hari, kehidupan sehari-hari, pasti kalian jawabnya dengan kilogram, ya enggak? Ya, dalam kehidupan sehari-hari nih ya, sehari-hari. Nah, berat itu ya, kalian pasti jawabnya dengan kilogram. Ya, kamu berat badannya berapa? Aku berat badannya 50 kilogram. 50 kilo ya enggak? Nah, mau beli gula pasir berapa beratnya? Ya, mau beli 1 kilo. Ya, itu dalam apa? Penerapan kehidupan sehari-hari ya. Biasanya kita pakai seperti itu. Berat itu kilogram. Nah, ternyata di dalam fisika ya, berat itu nih fisika berat itu bukan kilogram ya, tapi berat itu satuannya adalah Newton ya. Berat itu satuannya Newton. Nah, ternyata jadi kalau misalnya sebenarnya Ustazah ditanya, Ustazah beratnya berapa? Berat Ustazah 500 Newton. Nah, wow, besar sekali. Kenapa bisa 500 Newton? Nah, ya, karena berat atau W ini ya dihasilkan dari massa ya. Massa dikali apa? Massa dikali gravitasi ya. Nih, massa dikali gravitasi ya nak ya. Massa dikali gravitasi. Ya. Jadi kalau misalnya ya masanya Ustazah misal W ya, W ya beratnya Ustazah tadi kan katanya 500 Newton. 500 Newton ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari 50 ya kilogram Ustazah masanya ya, nih massa dikali gravitasi. Berapa gravitasinya? Gravitasi bumi itu kan pasti 10 ya. Bulatnya itu 10 meter persegi, tapi ada yang memakai gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat ya. Nah, jadi beratnya Ustazah itu 500 Newton ya. Kenapa Ustazah kok ini ya 500 Newton? Karena ya masanya kita itu pasti ya secara besar ya, garis besarnya ya, itu dipengaruhi oleh apa? Ya, dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya. Kenapa kita duduk, kita berdiri, pasti kan kita apa nak? Kita menekan tanah ya enggak? Terjadi tekanan, di mana tekanan tersebut ya yang terjadi di bumi ini ya otomatis dipengaruhi oleh gravitasi ya nak ya. Jadi sebenarnya berat badan kita itu dipengaruhi oleh gravitasi ya, dipengaruhi oleh faktor gravitasi. Jadi berat yang sebenarnya adalah nih ya dalam bentuk satuan Newton. Ingat ya, ingat kembali bahwa berat itu satuannya Newton.
ya, bukan kilogram, karena kilogram itu satuannya untuk massa ya nak ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, gravitasi itu satuannya meter per second kuadrat. Tekanan ini ya nak ya, Pascal atau Newton per meter persegi. Luas permukaan itu harus dalam bentuk meter persegi. Nah, jadi ya di sini P ya atau tekanan itu sama dengan F gaya per luas permukaan. Atau jika diketahuinya berat, berarti W itu sama nilainya dengan W. Ya, F itu sama nilainya dengan F. Ya, F itu sama nilainya dengan W. W per A. Di mana W ini dihasilkan dari massa dikali gravitasi. Baru dibagi A atau luas permukaan. Nah, sekarang kita aplikasikan ya ke dalam soal ya. Soal yang kedua. Nah, di sini perhatikan gambar balok besi. Ya, ada balok besi dengan volume ya. Ini yang 50 cm itu adalah panjangnya ya. 20 cm adalah tingginya ya. Kemudian 30 cm itu adalah lebarnya ya. Nah, dalam tekanan ini yang harus kita perhatikan adalah bukan volumenya, karena benda tersebut yang menekan bagian balok tersebut, yang menekan lantai adalah sisi bawah dari apa ini? Sisi bawah dari kubus tersebut ya. Nih, ya. Sisi bawah dari kubus tersebut. Ya kurang jelas ya kalau kuning, hijau muda nih. Di bawah dari kubus tersebut ya, yang menempel langsung ke lantai, maka disitulah terjadinya tekanan. Nah, sekarang ya seperti biasa ya, kalian harus masukkan. Diketahuinya apa nak? Situ. Nah, kalian bisa melihat dulu ya dari gambarnya atau mungkin dari nih soalnya ya. Berat balok 60 Newton. Nah, berat balok itu adalah W. Ingat, berat itu W. W sama dengan 60 Newton ya. Kemudian sini maka tekanan yang diberikan balok terhadap lantai sebesar. Nah, ini untuk pertanyaannya ya, tekanan P-nya berapa katanya. Nah, yang diketahuinya apa lagi nak? Dari gambar A ya, luas permukaannya bisa diketahui ya. Nah, luas permukaan itu nih, luas permukaan sisi dari balok tersebut itu didapat dari panjang dikali lebar ya. Karena kalau misalnya panjang kali lebar kali tinggi itu untuk mencari volume dari apa itu balok tersebut. Sedangkan untuk luas permukaan sisi yang menempel pada lantai ya itu panjang kali lebar ya, karena lebarnya yang menempel pada lebar dan panjang pada sisi balok tersebut yang menempel pada lantai. P-nya berapa? 50 cm dikali berapa L-nya? L-nya itu 30 cm. Kita masukkan dulu ya, hitung jumlahkan jadi 1500 cm kubik. Centimeternya ada dua ya, jadi centimeter kubik atau centimeter kuadrat centimeter kuadrat ya, atau centimeter pangkat 2. Nah, ini masih dalam bentuk centimeter ya nak ya, masih dalam bentuk centimeter. Harus dirubah kemana? Harus dirubah ke meter persegi. Caranya tadi ya, 1500 dibagi 10 ribu biar dirubah ke meter persegi. Coret ya, 2 coret jadi 15 per 100 meter persegi sama dengan berapa? 15 bagi 100, jadi karena 100 berarti 0, di belakang koma itu ada 2, pas ya.
angka yang dibagikan 15 ya, ada 2. Nah, 0,15 meter persegi didapat ya. Untuk A-nya sekarang tadi ditanyakannya adalah P, ya nggak? Jawab ya. P sama dengan tadi F per A. Ya, tapi karena diketahuinya adalah W per A ya. Nah, jadi pakai yang W per A. W-nya berapa? 60. A-nya berapa? 0,15. Kita rubah ya. Berapa jadinya 60 dibagi 0,15? 60 bagi ini biar bulat ya, kalian tulis dulu 15, sedangkan berarti di atasnya dikali 100 berubah jadi 6.000 ya. Sini ya, lanjut sini ya. Jadi P sama dengan berapa nak? 6.000 dibagi 15 ya, sini ya, 6.000 dibagi 15, coret aja ya, sistem coret. 60 bagi 5 60 bagi 15 berapa nak? 4. Jadi jawabannya adalah 400 Newton per meter persegi ya. Jawabannya adalah apa? Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C, 400 Newton per meter persegi ya. Soal selanjutnya ya, kalau tadi kan balok, bentuk baloknya posisinya itu tidur ya, kalau sekarang dia berdiri ya, otomatis bagian yang menempel ke lantainya itu lebih apa ya, lebih sempit ya, lebih kecil dibanding sisi yang lain dari balok tersebut. Nah, kita masukkan ya, kita coba bahas. Sebuah balok terletak di atas lantai seperti gambar berikut. Nah ya, ini gambarnya nih, ada sisinya yang menempel ke lantai ya, nih. Nih, diketahui ini satu ya, kemudian nih ya, sisi yang menempelnya ini ya, panjang, lebar ya. Ini apa? 800 itu apanya nak? Kilogram. Ingat, kalau kilogram apa nak? Kilogram bukan berat ya, tapi apa? Ya betul, massa atau M ya. Kita langsung masukkan. Ketahui M-nya, masanya sama dengan 800 kilogram ya. Kemudian apalagi yang diketahui? A, kita lihat dari gambar dulu ya nak ya. A-nya apa? Luas permukaannya P kali L. P-nya 50 cm, L-nya 40 cm. Berapa? Ya, jadi 2000 cm persegi. Kalau dirubah menjadi meter persegi, gimana caranya tadi? 2000 dibagi 10.000. Mana? Kita coret seret. Jadi 2 dibagi 10 ya. Sama dengan berapa? 2 dibagi 10. Lihat ya, berarti di belakang koma itu ada 1 pas ya. Nilai yang dibaginya itu kan 1, cuma ada 2. Berarti 0,2 meter persegi ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Nah, nih yang diketahui ini nih ya. Gravitasi. Gravitasinya berapa? 10 meter per second kuadrat ya. Nah, yang tanyakannya apa? Tekanan ya. Yang ditanyakannya adalah tekanannya berapa katanya ya. Tanyakan nih, ditanyakannya tekanan berapa? Jawab ya. P sama dengan, lihat ya, karena yang diketahuinya adalah M, berarti langsung aja ya, W per A, dimana W itu kan M dikali G, ada M-nya ya, per A. M-nya berapa M? M-nya itu 800 dikali gravitasi 10 per A-nya 0,2 sini ya. Jadi sama dengan tekanannya itu 8.000 ya, dari 800 kali 10 dibagi 0,2 ya.
untuk memudahkannya bulatkan dulu ya, 0,2 jadi 2, berubah jadi 2. Sedangkan yang atasnya yang 80.000 itu ditambah 01 jadi 80.000. Hasilnya berapa? 80.000. Di sini ya nak ya, teruskan di sini. 80.000 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah tekanannya, besar tekanan blok tersebut adalah 40.000 Newton per meter persegi ya. Jawabannya apa nak? Jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya yang D. Nah, selanjutnya nih ya, ada beberapa balok ya nak ya. Ada beberapa balok, jenis balok. Balok 1, 2, 3, 4. Di mana masing-masing balok ini ya yang luas permukaan sisi balok ya yang menempel pada lantai itu berbeda-beda ya luasnya. Nah, misal balok 1 itu dia sisinya adalah sisi yang menempel pada lantai adalah 3 cm dan 2 cm ya. Kemudian balok 2 itu 3 cm ya dengan 1,5 cm. Yang balok ketiga itu 6 cm dikali 1 cm. Sedangkan yang balok keempat 5 cm dikali 2 cm. Nah, di situ kita baca dulu pernyataannya ya. Perhatikan gambar katanya. Setiap balok memiliki massa yang sama. Nah, massa setiap balok ini balok 1, 2, 3, 4 massanya sama. Ya, misal massanya itu 10 kg. Ingat, massa itu satuannya kilogram. Sama tuh semuanya 10 kg ya. Misal, jika diberikan gaya yang sama pada masing-masing balok, nah F-nya juga sama ya. F yang diberikan di atas balok-balok tersebut itu sama. Maka balok yang mempunyai tekanan terbesar ya, yang ditanya adalah tekanan terbesar. Nih, tekanan terbesarnya ya. P terbesar. Yang mana baloknya ya? Tekanan terbesarnya. Nah, ingat ya, jika diketahui M atau massa sama dan F atau gaya sama, maka ya lihat A saja. A itu artinya apa? A itu luas permukaan. Nah, luas permukaan ya. Sini kesimpulannya ya. Jika kita bisa tarik jika A-nya kecil, maka ya apa P-nya besar. Sebaliknya ya, jika A-nya besar, A itu luas permukaannya besar, maka P-nya kecil ya nak ya. Nih, jadi kita lihat aja ya secara kasat mata ya antara keempat balok tersebut mana ya yang sisi ya luas permukaan yang menempel di lantainya itu apa nilainya kecil. Yang mana? Balok 1, 2, 3 atau 4? Ingat konsep paku ya. Ini lihat ke paku contohnya ya. Jadi yang memiliki tekanan yang terbesar yang mana? Kalau tekanan yang besar berarti nih tekanan yang besar itu berarti apa? A-nya harus kecil biar dapat P besar. Mana yang luas permukaannya kecil? Yang ini ya nak ya. Nih. Ya benar nggak?
3 dikali 1,5. Otomatis lebih kecil kan nanti dihasilkannya A-nya dibanding 3,2 dibanding 5 atau 6 tuh 6 kali 1 ya dibanding 5 dikali 2 ya apalagi. Nah jadi yang terbesar itu adalah di nomor 2 ya, di nomor 2 ini ya nak ya. Nah sedangkan kalau misalnya yang ditanya terkecil yang apa berarti balok besar ya, yang luas mukanya besar yang apa berarti yang nomor 4 ya, nomor 4 berarti ya. Nah ini ada beberapa penerapan ya, contoh penerapan tekanan zat padat ya, selain yang disebutkan tadi pada ban mobil ya. Nah kemudian ada paku ya, kemudian nih ada mata kapak dibuat tajam ujungnya ya. Ujung yang tajam ini tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Nah, selanjutnya ada alas sepatu salju dibuat lebih lebar ya. Alas yang lebar akan memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Nah, nih ada contoh lain lagi penerapan tekanan pada zat ya. Nih, Ustazah menempatkan ya di atas lumpur itu ada bebek sama ayam. Ustazah simpan ayam ya, seekor ayam dan seekor bebek di atas lumpur. Nah, kira-kira ya yang bisa berjalan dengan baik bebek atau ayam? Otomatis bebek ya nak ya. Kalau kita lihat ayam dia akan gimana? Tidak mudah berjalan di lumpur. Yang ada gimana? Kakinya itu masuk ke dalam lumpur atau terperosok ke dalam lumpur ya. Kenapa? Yang tadi ya dilihat dari bentuk kakinya ya. Bentuk kaki bebek lebar ya, berarti semakin lebar bentuk kakinya maka memudahkannya untuk berjalan di atas lumpur ya, karena tekanannya sedikit ya, tekanan yang menekan lumpur tersebut sedikit ya, jadi memudahkan dia berjalan di atas lumpur. Tapi sedangkan kalau kaki ayam, kenapa dia bisa terprosok ke dalam, dia nggak masuk ke dalam lumpur? Karena bentuk kaki ayam itu kan gimana? Kecil ya nak ya, kayak menjari gitu ya, tajam ya. Otomatis gimana? Dia akan masuk ke dalam ya, jari-jari kakinya itu ya. Balik lagi seperti konsep paku. Semakin kecil permukaan ya, maka tekanan yang dihasilkannya akan lebih besar. Maka dia tekanan kaki ayam tersebut gimana? Lebih besar ya. Ya besar dibanding bebek, makanya dia terperosok. Kemudian untuk ban sudah dibahas ya sebelumnya, paku juga. Nah, selanjutnya ada sirip ikan. Nah, sirip ikan ini ya bentuknya lebar akan memungkinkan ikan bergerak dalam air dengan bebas dan lincah. Hal ini disebabkan karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Jadi ya, tujuan siripnya itu lebar ya untuk memudahkannya ya bergerak bergerak di dalam air. Kesimpulannya ya, yang pertama ya, semakin besar gaya atau F ya, semakin besar gaya atau F, maka tekanan atau P yang dihasilkan akan semakin besar ya. Nah, kalau melihat dari luas permukaan, semakin kecil luas permukaan atau A, maka tekanan atau P yang dihasilkan akan semakin besar. Tadi sudah disimpulkan ya di slide sebelumnya. Nah, ini tugas daily ya nak ya. Nah, tugas daily ini atau tugas harian ini ya, Ustazah minta dikumpulkan hari ini juga ya. Nah, maksimal jam 11.59 tengah malam ya, atau 23.59 ya, dikumpulkan paling telat tengah malam
ini ya nak ya. Nah, tolong jangan ditunda-tunda ya nak ya, jangan lewat dari tenggat waktu karena di setiap pertemuan Ustazah pastikan ada, insya Allah ada tugas daily atau harian ya nak ya, makanya sebisa mungkin untuk tidak menunda-nunda tuh tugas, pengumpulan tugas. Nah, untuk tugas yang pertama nih soalnya ya. Soal pertama, hitung besar tekanan ya. Nanti kalian Ustazah minta untuk mencari P-nya, besar tekanan balok ya. Balok manakah yang memiliki tekanan paling besar dan tekanan paling kecil. Nah, setelah kalian mencari P-nya akan diketahui ya, yang paling besar itu mana, yang paling kecil itu mana. Nah, Ustazah aku lihatnya yang bawah aja ya. Sebelum-sebelumnya ada teman kalian yang dia hanya mencari A-nya saja ya, hanya mencari luas permukaan saja. Ya, katanya semakin sempit luas permukaannya maka tekanan semakin besar, Ustazah. Ya, betul sekali ya. Nah, kesimpulannya seperti itu. Tapi jika apa? Jika kalau misalnya F-nya itu sama, ya gaya yang diberikannya itu sama, ya boleh kamu langsung langsung menghitung A-nya saja ya jika F-nya sama. Tapi di sini F-nya itu gimana? Beda-beda ya, gayanya itu berbeda-beda. Makanya harus dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari tekanan F per A. Nah, ya, dimasukkan F-nya, A-nya dicari. Maka akan ketemu nanti ya yang mana yang paling besar, yang mana tekanannya paling kecil. Terus yang soal nomor 2, kalian Ustazah minta untuk menyebutkan ya contoh lain dari penerapan tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari ya. Ini ya minimal ya dua dua contoh ya yang ada di kehidupan sehari-hari ya yang merupakan penerapan tekanan zat padat. Banyak kok ya nak ya, banyak pasti ketemu lah ya minimal 2 ya, banyak yang ketemu lebih dari 2. Nah, alhamdulillah pertemuan kita cukup ya sampai di sini. Ustazah minta sekali lagi untuk tugasnya dikumpulkan tepat waktu ya nak ya, biar nanti tidak menumpuk tugasnya. Dan tolong Ustazah minta kerjasamanya ya nak ya, biar nanti pada saat pengolahan nilai tidak ada lagi ya yang Ustazah masih mengejar-ngejar untuk ya pengumpulan tugas, nilai itu tugasnya ya, minta kerjasamanya ya nak ya. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya.